Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kalian semua. Untuk pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang diagnosis kerusakan pada silinder. Untuk materi sebenarnya saya izin share untuk share materi. Oke, di sini ada materi tentang diagnosis kerusakan mesin atau engine. Apakah yang dimaksud dengan diagnosis? Diagnosis adalah pemeriksaan atau menganalisis penyebab gejala kerusakan yang terjadi pada kendaraan sebelum diperbaiki. Ya, karena di kelas 12 kita sudah berarti tingkatnya dia mendiagnosis, berarti memeriksa, setelah itu akan memperbaiki. Terusnya diagnosis yang dilakukan pada kerusakan mesin. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis yang dilakukan pada kerusakan pada engine atau mesin. Antara lain, yang pertama yaitu mendiagnosis masalah tekanan kompresi yang kurang. Ya, biasanya kalau kompresi yang kurang itu biasanya disebabkan oleh satu, katup intake manifold dan exhaust manifold macet atau terbakar. Berarti di situ akan terjadi kebocoran. Ya. Yang kedua, terjadi kerusakan pada piston atau ring piston. Ya. Biasanya di sini kalau terjadi kerusakan di piston atau ring piston, otomatis dia itu sudah waktunya coulter. Ya, kalau di ring piston biasanya kalau longgar, otomatis kompresi yang udara dan bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder tadi, dia akan keluar melalui celah-celah pada cincin torak atau cincin piston. Oke, itu berarti terus di sini juga terjadi pegas katup patah. Ya, jadi pegas katup berarti biasanya kalau di katup ada pegas, ya itu akan patah. Otomatis kalau dia tuh pegas katup itu patah, dia tidak bisa menutup katup, tidak bisa menutup dengan sempurna. Otomatis dampaknya udara dan bahan bakar yang masuk melalui intake manifold dia tetap masuk. Ya, bahkan dia tidak dapat terjadi kompresi. Saat kompresi torak bergerak ke atas, udara yang dikompresikan di dalam silinder tadi akan keluar melalui intake manifold atau exhaust manifold. Di sini yang berikutnya adalah yang penyebabnya busi sudah tidak layak pakai atau rusak. Biasanya kalau busi sudah mati, khususnya pada motor 4 langkah, otomatis dia tidak akan terjadi pembakaran, ya, karena tidak ada percikan bunga api. Berarti bahan bakar dan udara yang sudah dikompresikan di dalam silinder itu tadi, maka tidak akan terbakar dan tidak akan terjadi ledakan dan tidak akan terjadi tenaga. Apa penyebab tekanan kompresi berkurang? Di sini akan jelaskan. Yang pertama, pelumasan pada katup tidak ada. Satu, di sini fungsinya oli juga bisa sebagai perapat. Ya, apabila tidak ada oli maka piston, ya, maaf, bukan piston. Di sini menjelas katup dulu. Katup, otomatis katup tadi apabila tidak terlumasi oleh oli maka dia itu akan gesekan dengan besi, ya, otomatis dia akan jadi gesekan, lama-lama akan luka dari katupnya, otomatis dia itu akan dibuat keluarnya bahan bakar yang sudah dikompresikan dalam silinder, akhirnya jadi kebocoran. Terus terjadi kebocoran pada ring piston, otomatis kalau kebocoran pada ring piston, kompresi akan keluar ke dalam blok silinder, ya, di karter, otomatis oli yang ada di karter pun akan naik, dampaknya akan terbakar. Di situ juga akan menyebabkan engine atau mobil akan keluar asap hitam atau putih, ya. Terus di sini terjadi tabrakan antara katup dan piston, ya. Itu biasanya penyetelan pengapian yang kurang tepat, ya. Di sini juga ada kurangnya pemasukan bahan bakar ke dalam silinder. Kalau bahan bakarnya cuma sedikit, udaranya yang banyak, otomatis yang dikompresikan itu hanya berupa udara, maka tidak akan terjadi kebakaran. Terus di sini juga akan lagi mendiagnosis masalah akselerasi mesin, ya, putaran atau akselerasi kurang sempurna. Jadi engine tidak dapat idle. Mungkin masalah yang terjadi bisa kemungkinan
Gejala atau masalah akselerasi mesin kurang sempurna. Yang pertama, suara mesin saat dinyalakan tidak bisa stabil atau tidak bisa idle. Berarti kadang RPM-nya tinggi, kadang RPM-nya turun. Ya, itu. Terus yang berikutnya adalah mesin susah dinyalakan. Ya, disebabkan karena kurang sempurna, mesin tidak bisa akselerasi, ada kebocoran di dalam silinder, otomatis ya engine tidak bisa menyala. Contohnya lagi tadi di situ ada busi kurang normal atau busi setengah mati, otomatis di dalam silinder tadi tidak akan terjadi ledakan karena tidak ada percikan bunga api, akhirnya tidak bisa terbakar dan engine tidak bisa. Terus penyebab akselerasi mesin kurang sempurna. Yang pertama, di sini ada saluran-saluran pada karburator bocor. Ya, itu banyak saluran-saluran nanti yang ada di karburator. Yang kedua, pada kondisi busi dengan nyala tidak stabil. Jadi sudah saya disinggung di atas, berarti pada saat waktunya usaha, langkah usaha pemecikan bunga api dia tidak mau menyala. Menyalanya lambat karena dia itu setengah mati. Gas sisa pembakaran tidak keluar dengan normal. Berarti penyetelan dari katup X atau katup buang dia terlalu rapat atau terlalu longgar. Ya, berarti dia tidak bisa maksimal. Saringan udara tersumbat. Apabila saringan udara tersumbat, maka udara yang masuk ke dalam silinder itu akan jumlahnya akan berkurang dan akan sedikit dan terlalu banyak bahan bakar, akhirnya pembakaran tidak bisa normal. Ya. Terus pengapian kurang tepat pasti. Ya, berarti apabila pengapian kurang tepat pada saat langkah usaha, karena saat langkah usaha adalah langkah di mana posisi pembakaran torak yang setelah pembakaran bahan bakar ya di dalam torak yang dalam silinder yang sudah dikompresikan di dalam silinder tadi, ya, berarti waktunya meledakan busi tidak mau membersihkan bunga api. Akhirnya engine tidak mau menyala. Itu ya, mungkin itu adalah materi tentang diagnosis kerusakan pada silinder atau dengan masalah tekanan yang kurang pada silinder. Mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan ya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Raden.